Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat walafiat dan sudah siap untuk belajar ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai penyembelihan binatang, uh, tata caranya, hikmahnya, terus juga ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nah, dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni mengenai kurban. Kakak yakin sedikit banyaknya dari kalian pasti sudah tahu mengenai kurban ini karena apalagi baru-baru saja kita telah melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha tadi kan. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoribaya qurabu kurbanan yang artinya dekat. Nah, di sini maksudnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut syariat, kurban ialah penyembelihan atau menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakak yakin kalian juga sudah pasti sering kali mendengar tentang asal mula disyariatkannya kurban ini, yakni dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk itu, di sini kakak akan membahas dasar hukumnya saja ya, yakni dasar hukum penyembelihan hewan kurban, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Namun, hukum berkurban ini juga bisa menjadi wajib jika kurban tersebut dalam bentuk nazar atau janji. Ya, kita lanjut ke ketentuan hewan kurban. Nah, hewan yang boleh dipakai untuk berkurban adalah golongan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing misalnya. Nah, untuk kambing atau domba itu hanya bisa digunakan untuk kurban satu orang. Sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau itu bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Untuk syarat hewan kurban, yang pertama itu ada cukup umur dan tidak dalam kondisi cacat. Cukup umur di sini yaitu untuk unta, yakni berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Untuk sapi dan kerbau, berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dan untuk kambing, berumur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga. Dan domba itu berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Sedangkan maksud tidak dalam kondisi cacat di sini yakni matanya itu tidak buta, terus badannya sehat, kakinya sehat, dan badannya juga tidak kurus gitu loh. Lalu kapan nih waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban? Nah, jadi waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Dan yang kedua, pada hari tasyrik. Apakah itu hari tasyrik? Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Dan tempat penyembelihannya sebaiknya itu dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Namun karena kondisi di tengah pandemi seperti sekarang, itu akan lebih aman jika hewan tersebut dipotong di rumah pemotongan hewan. Adapun hal-hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban, yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri. Tapi itu jika orang yang berkurban itu tadi laki-laki dan mampu menyembelih. Akan tetapi jika tidak mampu untuk menyembelih sendiri, sebaiknya hewan kurban tadi diserahkan pada orang alim atau pada orang yang lebih ahli dalam melakukan penyembelihan. Yang kedua, disunahkan orang yang berkurban tadi bila telah memasuki bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih.
Dan yang terakhir, daging kurban tadi sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Nah, hal ini berbeda dengan akikah nanti. Akikah nanti akan kita pelajari di minggu depan insya Allah. Nah, kalau akikah itu dagingnya dibagikan dalam kondisi matang sunnahnya ya. Tetapi kalau kurban itu daging mentah yang dibagikan. Untuk tata cara penyembelihan hewan kurban itu sama saja dengan cara penyembelihan binatang yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Baiklah, sampai di sini dulu pemaparan materi dari kakak, dan kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp group atau Google Classroom ya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.